Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر walillahil hamd. Demikianlah para aidin dan aidat, kita kumandangkan prinsip hidup dan lentera hati kita. Kita sugestikan ia ke dalam jiwa kita bahwa tiada yang maha besar kecuali Allah. Sehingga betapapun sulitnya keadaan kita, keruh bagaikan tak kunjung jernih, kusut bagaikan tak mungkin terselesaikan, namun semua itu pasti akan selesai, pasti akan berakhir. Kenapa demikian? Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari penyakit yang menimpa kita, Allah lebih besar dari masalah kita, Allah lebih besar dari segalanya. Allah lebih besar dari harta, Allah lebih besar dari kekuasaan yang dipegang oleh semua manusia. Sehingga ketika dunia itu menggoda kita, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar adalah titik tempat kita bertolak, sekaligus pelabuhan tempat kita berlabuh. Dengan Allahu Akbar seorang muslim sadar bahwa dari Allah ia datang dan kepada Allah ia akan kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id Al-Adha yang mudah-mudahan senantiasa di dalam perlindungan dan kesehatan dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keadaan manusia di dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi. Allah menggunakan sumpah dan juga dengan menggunakan huruf penekanan taukid untuk menunjukkan manusia semuanya dalam keadaan rugi. Siapa yang tidak rugi? Illalladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh. Kerugian yang paling banyak diderita oleh orang-orang yang sudah beriman adalah orang-orang yang beriman sebagian besar seringkali menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal, seringkali menyia-nyiakan peluang-peluang di mana Allah ingin memberikan pahala kepada kita semuanya. Ketika dahulu beberapa bulan yang lalu kita puasa Ramadan, Rasulullah bersabda, siapa yang puasa 6 hari Syawal maka akan seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Banyak orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran 1 hurufnya, dia akan mendapatkan pahala sama dengan 10 kelipatan kebaikan. Banyak orang-orang yang setiap harinya membaca sosmed, membaca WA, membaca Facebook, tetapi lupa membaca ayat-ayat Allah. Dia lewatkan kesempatan untuk beramal, rugi. Dan di hadapan kita, sudah di depan mata kita, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan satu ibadah besar. Kita berada di dalam hari-hari terbaik sepanjang dunia.
Rasulullah SAW bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari sepanjang dunia adalah 10 hari awal Zulhijjah. Dan kita ada di hari ke-10-nya. Ini adalah hari terbaik sepanjang dunia. Dan di hari ini juga ada amalan yang terbaik. Akankah kita menyia-nyiakannya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sahabat langsung bertanya, langsung berpikir tentang amalan yang hebat. Bagaimana ya Rasulullah jika dibandingkan dengan jihad? Jihad pun kalah, kata Nabi, dengan amalan yang dilakukan di awal sampai 10 Zulhijjah. Kecuali kata Nabi, apabila seseorang itu berjihad membawa hartanya, lalu hartanya dirampas musuh dan dia pun dibunuh oleh musuh, baru jihad yang seperti ini adalah amalan yang tidak terkalahkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sangat kecil kemungkinan untuk bisa bertempur di medan perang, tetapi kita bisa mendapatkan pahala yang mengalahkan orang yang jihad fisabilillah. Apa itu? Ketika kita menggunakan 1 sampai 10 awal Zulhijjah ini dengan memberikan amalan-amalan terbaik kita. Dan tanggal 10 ini ada amalan yang tidak ada amalan apapun yang bisa mengalahkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'amila ibnu Adam amalan yauman nahri ahabbu ilallah min hiraqatid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada tanggal-tanggal penyembelihan, dan hari ini hari pertama penyembelihan, yang lebih Allah cintai dibandingkan orang menyembelih hewan kurban. Subhanallah. Artinya apa? Kalau orang sedekah uang 20 juta, 30 juta, bentuknya uang, dengan orang yang menyembelih kambing yang harganya 3 juta, maka yang 3 juta ini dalam bentuk penyembelihan kambing lebih baik daripada orang yang sedekahnya 50 juta dan 100 juta. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azfariha wa ash'ariha." Hewan yang kita sembelih pada hari ini akan datang nanti pada hari kiamat dengan apa? Dengan tanduknya. Datang dengan kukunya, dengan bulu dan rambutnya. Kenapa Nabi tidak menyebutkan dengan dagingnya? Nabi ingin mengatakan kepada kita bahwa jika tanduk, kuku, rambut adalah sampah yang kita buang biasanya, tapi di hari ini kuku, rambut, bulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan dagingnya? Dan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap helai rambut dan bulunya ada kebaikan. Kalau kita tanya kepada seseorang, berapa uang Anda? Dia bisa menjawab angka 3 triliun. Kalau kita tanya berapa jumlah rambut Anda, dia tidak bisa menyebut angka. Kenapa? Sesuatu yang terlalu banyak itu tidak bisa disebut angkanya. Dan Nabi mengatakan bahwa setiap rambut, setiap bulu dari hewan yang kita sembelih ada kebaikan. Subhanallah. Karena itu tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari penyembelihan kecuali seseorang yang menyembelih kurban. Kenapa hewan korban ini datang nanti pada hari kiamat, jamaah sekalian? Di saat nanti seorang ayah lari dari anaknya, anak lari dari ayah ibunya, lari dari saudaranya, semua kita lari ketakutan. Seorang anak tiba-tiba menjadi beruban, kita membutuhkan penolong dan syafaat. Dan nanti hewan yang kita sembelih akan datang pada hari kiamat membela kita, menjadi saksi bagi kita. Ya Allah, jangan siksa si fulan itu ya Allah, karena dia telah menyembelihku karenamu, karena cinta kepadamu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin." Sesungguhnya darah yang menetes dari hewan yang kita sembelih telah sampai di sisi Allah
lebih cepat dari sampainya ke tanah. Berapa jarak antara leher hewan yang kita sembelih dengan tanah? Hanya 1 senti. Tapi Nabi mengatakan bahwa darahnya telah sampai kepada Allah sebelum darah itu menetes ke tanah. Begitu cepat dan dahsyatnya pembelaan Allah kepada kita. Tapi kita melupakannya. Begitu ingin Allah membela kita, menyelamatkan kita, tetapi kita tidak membuktikan cinta kita kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa orang tidak melakukan kesempatan dan ibadah kurban ini? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita jawab, orang-orang yang sering menyia-nyiakan kesempatan beramal inilah yang diceritakan di dalam surat Al-Munafiqun. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Orang-orang yang dulu menyia-nyiakan kesempatan beramal, termasuk kesempatan hari ini berkurban, adalah orang-orang yang akan menyesali lalu berkata, ya Allah, tangguhkanlah umurku, tangguhkan ajalku ya Allah. Ketika malaikat maut datang menjemput, orang-orang yang sering mengabaikan peluang-peluang beramal soleh ini akan berkata kepada malaikat, ya Allah, tangguhkan ajalku, beri aku waktu sebentar ya Allah. Untuk apa? Bukan untuk renovasi garasi, bukan untuk renovasi rumah, bukan untuk ganti ban baru, bukan. Tetapi untuk apa dia? Fa'as-saddaqa, untuk bersedekah. Inilah perkataan orang-orang yang waktu meninggalnya mereka adalah orang-orang terbiasa menyia-nyiakan kesempatan beramal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa orang-orang itu menyia-nyiakan kesempatan untuk berkurban? Bukan karena tak ada uang, bukan karena tak ada duit. Jawabannya adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'la yang tadi saya bacakan, bal tu'thirunal akhirah, mencintai dunia. Ada cinta yang lain selain Allah, ada cinta yang lebih besar melebihi cinta kita kepada Allah. Wa tadharunal akhirah, benci kepada akhirat. Inilah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang terjangkit virus yang bernama wahnun. Kalau virus COVID, Pak, orang terpapar boleh jadi menggugurkan dosanya, mengangkat derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau virus pencinta dunia, maka itu adalah malapetaka yang luar biasa, karena seluruh penyakit hati semuanya bersumber dari cinta dunia. Bagi siapapun yang ingin mengetahui apakah dia telah terpapar virus wahan cinta dunia dan takut mati, maka di hari-hari ini kita akan melihat orang-orang yang terjangkit penyakit itu, orang-orang yang menyia-nyiakan untuk berkurban. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya pahala ibadah kurban ini sampai Imam Abu Hanifah mengatakan wajib hukumnya berkurban bagi siapapun yang mampu. Dan siapa yang mampu adalah orang yang sudah sampai nisab hartanya. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Adapun menurut mazhab-mazhab yang lain, termasuk mazhab Syafi'i yang kita anut di Indonesia ini, beliau mengatakan, dan juga imam-imam yang lainnya, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, maka dia termasuk orang-orang yang melakukan makruh, sesuatu yang dibenci. Seringkali ada orang yang berkata kepada kita, kenapa kamu gak suka sama si fulan itu? Kita menjawab, sebenarnya dia gak pernah berbuat salah sama saya, dia gak pernah berbuat dosa kepada saya, tapi saya gak tahu, saya gak suka sama dia. Orang-orang yang tidak berkorban padahal dia mampu, kata imam-imam mazhab yang lain selain Imam Abu Hanifah, mereka adalah orang-orang yang dibenci, dicabut cintanya Allah kepada orang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa kriteria mampu menurut Imam Syafi'i? Menurut Imam Syafi'i, orang itu disebut mampu ketika hari ini dia menyembelih hewan kurban,
Dan ternyata dia bisa mengcover hidupnya sampai tanggal 14 Hijriah. Sampai tanggal 14 bulan haji ini. Kalau orang masih bisa mengcover keluarganya, tanggung jawabnya sampai 5 hari ke depan, kata Imam Syafi'i, maka orang itu disebut mampu untuk berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang itu tidak berkorban? Sekali lagi, karena manusia mencintai dunia, mencintai yang instan, mencintai yang tampak, mencintai yang kesekarangan dan kedisinian. Karena itu jemaah sekalian, siapapun di antara kita yang tidak berkorban, bayangkan jika handphonenya rusak hari ini, lalu dia bawa ke tukang servis HP, kata tukang servis HP-nya, ini nggak bisa dibenerin lagi. Apa yang akan dia lakukan? Malam hari dia telah ganti handphone baru. Begitu cepatnya dia kemudian membeli handphone baru, harga 4 juta, harga 5 juta. Kalau ada di antara kita baru beli ban mobil 4, ada 1 ban robek bannya, apa yang dia akan lakukan? Dia akan langsung beli ban baru. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa seringnya kita kalau jalan-jalan kita membeli hal-hal yang duniawi, tidak pernah berpikir berulang-ulang untuk membelinya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala meminta dari kita 2,5 juta, 3 juta sebagai bukti cinta kita kepadanya, kita pun enggan untuk memberikan itu semuanya. Padahal Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Kita mendapatkan pekerjaan bukan karena kita pintar, banyak orang yang lebih pintar dari kita. Allah telah memberikan rezeki kepada kita bahkan semenjak kita di dalam kandungan. Kita belum bisa sholat, kita belum bisa mengucap alhamdulillah, kita belum bisa bekerja, Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Ketika kita dilahirkan, kita terputus dari rezeki yang bernama plasenta itu, Allah ganti dengan 2 arah, yaitu air susu ibu. Dan ketika ibu ini menyapi anaknya, Allah ganti dengan makanan dan rezeki yang lebih banyak. Bahkan jamaah sekalian, sebelum kita masuk surga, Allah telah siapkan surga itu untuk kita. Allah telah memberikan segalanya untuk kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung 1 nikmat Allah, kalian tidak akan bisa hitung. Coba tanyakan kepada diri kita, andaikan hari ini ibu kita meminta kepada kita, "Nak, minta uang 10 juta nak." Jawab dengan hatimu. Apakah engkau akan mengatakan tidak kepada ibumu? Apakah uang 10 juta itu besar untuk ibumu? Jawabannya tidak. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang besar di hadapan yang sangat besar. Ibu kita sangat besar pengorbanannya, sangat besar kecintaannya kepada kita, sehingga ketika ibu kita hari ini juga minta transfer 5 juta, 10 juta, tidak akan berat kita untuk memberikannya. Kenapa? Karena besarnya uang 10 juta tidak seberapa dengan besarnya cinta dan kasih sayang ibu kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu bagaimana dengan Allah yang tak pernah tidur demi engkau, yang tidak pernah mengantuk demi mengurus engkau? Dia hanya meminta 2,5 juta tapi kita tidak beri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itulah peristiwa kurban ini bukan semata-mata kambing yang kita sembelih, bukan semata-mata sapi yang kita sembelih. Sebenarnya berulangnya peringatan hari raya Idul Kurban ini untuk mengingatkan kita akan sosok pencinta sejati kepada Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Jangankan menyembelih anak, jamaah sekalian, anak kita sakit saja kita langsung merasakan sebuah musibah besar. Kita sebagai orang tua sangat mungkin menerima musibah itu kalau itu menimpa kita. Tetapi ketika anak kita yang tertimpa musibah, itu sesuatu yang berat bagi orang tua. Karena itulah ketika anak manusia meninggal dunia,
Maka Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Lalu malaikat menjawab, na'am, iya ya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, apakah engkau mencabut buah hati samarata fuadihi? Apakah engkau mencabut buah hatinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah menggunakan kata, apakah engkau mencabut buah hatinya? Itulah yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, sembelih anakmu. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim punya anak di usia tua. Di usia tua orang membutuhkan anak. Dan kita tahu Nabi Ibrahim memiliki anak satu-satunya saat itu. Dan Nabi Ibrahim harus kehilangan anak bukan karena tabrakan, bukan karena hanyut di sungai, tetapi dia sendiri harus menyembelihnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Belum lama kita digegerkan oleh berita anak salah seorang gubernur hanyut, dan itu menjadi berita viral. Lalu bagaimana dengan peristiwa yang kita peringati hari ini, di mana seorang ayah yang sangat penyayang diperintahkan oleh Rabbnya untuk menyembelih buah hatinya sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd. Anak yang bandel saja, kalau dia tertimpa musibah, orang tuanya akan sedih. Orang tua akan sangat bersedih. Bahkan jika anaknya itu anak yang bandel. Lalu bagaimana jika yang kena musibah itu anak yang soleh, anak yang memiliki sifat-sifat mulia? Allahu Akbar walillahil hamd. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembelih Ismail kita. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembelih suami kita, istri kita, anak-anak kita. Allah memerintahkan kita untuk menyembelih kambing yang hanya harganya 3 juta. Lalu kita tidak berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawabannya? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pencinta-pencinta dunia inilah yang lupa kalau gaji yang kita kumpulkan, kalau harta yang kita kumpulkan, semuanya tidak akan pernah kita bawa. Ketika nanti kita mati, istri kita dan anak-anak kita mengantar kita ke liang kubur berdiri, lalu ikut menjejali tanah sang suami yang ada di dalam tanah itu, dijejal, diinjak-injak. Lalu mereka pulang. Sehari 2 hari mereka bersedih. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu dilupakan. Apa yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah amal soleh kita. Yang kita bawa adalah kurban kita yang akan menjadi saksi kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Apabila seorang anak yang sedang memakan bakso, lalu kita bilang, nak, bagi ayah 1 pentolnya. Apa kata anak? Enggak ayah, ini kan baksoku. Lalu kita bilang kepada anak, nak, kan ayah yang beli. Begitulah logikanya orang-orang yang diminta untuk berkorban, lalu dia berkata, ya Allah, ini kan hartaku, ini kan kerja kerasku. Orang-orang seperti ini akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang berkorban untuk Allah akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Karena itulah ketika Nabi Ibrahim benar-benar menyembelih Ismail, apa yang terjadi? Allah gantikan Ismail ini dengan domba. Bahkan bukan hanya itu, tidak lama kemudian lahirlah anak yang berikut yang bernama Ishak. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebenarnya Allah tidak kejam ketika memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Tetapi Allah bukan ingin menyembelih Ismailnya, tetapi yang Allah inginkan adalah sembelih kecintaanmu yang terlalu besar kepada Ismailmu itu. Allah sangat sayang kepada kita ketika memerintahkan kita untuk menyembelih kecintaan kita yang bernama harta itu. Kecintaan kita bernama uang itu. Allah sayang kepada kita. Kenapa? Sengaja Allah perintahkan untuk disembelih sekarang, agar nanti saat engkau berpisah dengan hartamu, agar saat nanti engkau berpisah dengan anakmu, dan itu pasti terjadi,
engkau tidak terlalu bersedih. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itulah setelah peristiwa penyembelihan itu, Nabi Ibrahim dan putranya kemudian diperintahkan untuk membangun Ka'bah sebagai lambang cinta sejati kepada Allah. Dan kepada kita diperintahkan untuk sholat mengarah ke arah kiblat itu, agar kita ingat kisah cinta sejati ini. Agar jangan cuma arah yang kita luruskan ke Ka'bah, tapi hati kita luruskan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hanya beberapa hari saja tersisa kesempatan kita untuk berkurban. Jangan lewatkan kesempatan ini. Sekali lagi, jangan lewatkan kesempatan ini. Ingat, boleh jadi Idul Adha akan pergi lalu kembali pada tahun yang akan datang. Tetapi kita belum tentu mampu menemuinya kembali. Karena jika kita pergi, maka tidak ada kata kembali. Tapi jika Idul Adha pergi berlalu, dia mungkin kembali. Tapi kita yang pergi boleh jadi tidak kembali. Dan boleh jadi kita kembali bertemu dengan Idul Adha. Tetapi tidak ada jaminan harta kita, kelapangan kita akan seperti yang kita rasakan sekarang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sesungguhnya semua yang kita kumpulkan sedang sungguh-sungguh kita tinggalkan. Sesungguhnya harta kita yang sesungguhnya bukanlah yang kita tinggalkan ini, tetapi harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya bersemangat untuk berkorban, sedikit memaksakan untuk berkorban. Karena kalau tidak ada pemaksaan, itu namanya bukan berkurban. Karena itulah ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, Allah menyebut itu sebagai ujian yang nyata. Kalau hanya mengeluarkan sesuatu yang ringan, apa ujiannya? Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lawan kecintaan yang terlalu besar kepada dunia ini dengan cara kita sembelih kecintaan itu di hari-hari penyembelihan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Akhirnya kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama membacakan doa. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba amalin yuqarribuna ilaik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rezeki berupa cinta kepadamu, cinta kepada seluruh amalan-amalan yang membuat kami dekat kepadamu. Ya Allah, apapun rezeki yang kau berikan kepada kami dari yang kami sukai dan cintai, ya Allah, jadikan itu semua kekuatan kami untuk mentaatimu, ya Allah. Apapun yang kau tidak berikan kepada kami dari apa-apa yang kami inginkan dan kami sukai, ya Allah, jadikanlah kekosongan itu sebagai waktu-waktu kami untuk mengabdi dan mencintaimu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum, taqabbalallahu minni wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.